Oke, ini adalah iOS 15, iPad OS 15 dan baru gua update tadi yang kalau menurut gua kayaknya fiturnya jauh lebih enak dan rasanya juga jauh lebih cepat ya. Udah jauh lebih cepat nih. Mungkin ada peningkatan signifikan pada kecepatan daripada si sistemnya gitu kan. Nah, bagi yang udah update iOS 15 boleh komen ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini sengaja gua update karena kemarin sering banyak orang yang berkomentar kayak gini, "Bang, kenapa audio lu besar kecil, audionya nggak kedengaran segala macam." Padahal gue ngerasa gue recordnya bagus kok. Ya serius, gue ngerasa recordnya udah bagus dan pas gue cek hasil recordnya juga bagus, makanya gue upload gitu. Kalau ada yang salah mungkin gue ulangi ya, gue edit lagi. Nah tapi kalau di sini menurut gue ya sejauh ini aman sih gitu. Semoga udah memecahkan masalah ya teman-teman ya tentang suaranya yang naik turun atau hilang datang ya dengan update iOS. Oke, mungkin kita bakal lihat dulu Bitcoin ya. Nah, ini gua udah sempet teman-teman gua bikin skenario untuk si Bitcoin. Ini gua bikinnya itu adalah tadi malam ya. Nah, ini gua bikin skenario yang ada di PC atau di laptop ya. Ini gua bikin tadi malam sekitar jam 10 ya, jam 11, sekitar jam 11. Nah ini adalah skenario ketika dia mau dam tadi malam ya, gue bikin kayak gini. Dan ini kalau gue perhatikan ya, udah bisa kita bilang dia memiliki pattern double bottom atau pattern W yang biasanya terbangnya itu bakal drastis gitu biasanya. Tapi ini masih, kalau gue prediksikan, ini adalah symmetrical triangle yang kita belum tahu arah pastinya itu bakal kemana. Ya sengaja gue buat kayak gini, kenapa gitu kan, gambarnya malah kayak gini ya. Ini sengaja gue coret-coret aja di laptop ya. Kalau di laptop itu sengaja gue bikin yang untuk swing atau long termnya. Kenapa ya, karena kalau misalnya gue lihat iPad ini adalah chart-chart yang sangat-sangat update. Maksudnya yang misalnya wah sejam kemudian gue update lagi bentukannya kayak gini, 2 jam kemudian gue update lagi. Nah tapi kalau di laptop itu gue benar-benar bikin sekali aja, kira-kira pas nggak dengan yang gue prediksikan gitu. Nah gue mau lihat sejauh mana bereaksi ilmu gue ya kan, makanya gue sengaja bikin kayak gini dan gue coba membaca psikologis daripada marketnya gitu. Nah dan kemudian tadi siang jam 12-an gue update lagi nih ya, dan ternyata koreksinya itu udah selesai tapi nggak sampai kena trend line-nya. Dan artinya ya kita udah mengalami ke titik 4 ini ya, titik 4-nya udah dibayar ya, yang akhirnya memantul yang lumayan kenceng gitu. Oke, jadi ada dua kemungkinan atau dua possibilities yang mungkin terjadi ya. Yang pertama adalah memang bentukannya menjadi double bottom gitu, double bottom ya kayak gini ya. Ini warnanya nggak kelihatan, kita pakai warna kuning deh. Sini naik ke sini, ke sini baru naik. Ini W bisa ya kan. Nah ada lagi nih yang menjadi patternnya, yaitu adalah Elliott Wave ya. Nah kalau yang ini mungkin lebih sedikit enak ya, Elliott Wave ya. Nah ini satu teman-teman ya, ini ke satu di sini, kemudian sini 2, ke sini nanti 3. Ini symmetrical triangle ya. Nah ini yang symmetrical triangle-nya menurut gua. Nah ini nggak valid, tapi ini bisa membentuk nanti naik lagi, dia malah yang jadinya bentuknya tuh kayak gini gitu. Jadi dia ngikut yang wave 1, wave 2, wave 3, wave sorry, ini kita ulang ya. Nah jadi bentukannya tuh kayak gini teman-teman ya. Ini 1 ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, nah baru 5 kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, gue curiganya tuh bisa jadi kayak gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita udah ketiga terus kita balik ke 4, ini bakal bloody lagi dong bang ya kan. Nah, ini adalah worst case-nya atau fase terburuknya. Kira-kira skenario terburuknya tuh bakal kayak gini gitu. Itu yang skenario kedua. Kemudian di skenario ketiga, nah ini nggak buruk ya teman-teman ya. Ini nggak buruk, yang artinya ini mungkin kalian bisa pertimbangkan ya. Ini menggunakan yang teori Elliott Wave. Ini 1 ya, ini 2, kemudian naik lagi untuk kesini membentuk 3 ya, kemudian turun lagi untuk 4-nya dan last leg-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah nanti gue lihat aja yang mana yang benar ya. Selagi ini gue masih believe di pola double bottom ya, karena banyak koin juga gue lihat referensi chartnya itu membentuknya itu menjadi double bottom gitu teman-teman ya. Nah jadi ya kalau diperhatikan juga Bitcoin hanya
berkecimpung sideways di area yang sekarang, dan ini di jam 13.35. Kita cek dulu 13.35, jadi bentukannya itu kayak gini. Nah ini beda ya chartnya dengan yang tadi ya. Nah itu bentukannya tuh kayak gini. Ini 1 day, kita bikin 4 jam. Nah bentukannya itu mencoba naik. Ini yang tadi malam ya, ini yang tadi malam mencoba naik. Nah ini sengaja gue buat yang versi singkatnya ya, ini kayak gini ya. Kalau yang besarnya zoom outnya tadi ya, itu yang kayak gini ya. Dia ada di symmetrical triangle dan semoga valid ya, semoga ya, ini masih semoga ya teman-teman ya. Nah, oke, jangan senang dulu ya teman-teman ya, kita masih punya berita. Gue mau ngefoot lah sekali-sekali ya kan. Nah ini kalau yang ininya bukan foot, ini adalah good newsnya ya. Setelah Bitcoin taproot ya, ini dia bilang 27 Desember 2021 minimal Bitcoin forecast itu bakal di area Fibo 1,618, yang artinya Bitcoin bakal mentok, bakal sampai di 107.000 ya, 107.000 dolar ya. Akhirnya udah tembus si 100.000. Oke. Nah, kemudian lagi ada yang bilang ini masih sama Coinskip ya. Kemudian ada lagi yang bilang prediksi Bitcoin 2021 bakal tembus di area Fibo 5,618. Yang artinya itu di harga 231.000. Yang artinya kalau misalnya di harga Bitcoin sekarang 64, 65, itu bakal naik sekitar 3,5 kali lipat lagi, bayangkan dong ya. Karena dia pakai historical ya, di 2013 sampai di 2017 sampai ya teman-teman ya. Dan 2021 dia yakin juga harus sampai, itu menurut dia gitu. Nah tapi kalau kita perhatikan ya, kita lihat aja kayak gimana. Gua nggak yakin dengan yang 231 dan 100.000 aja. Gue sekarang mikir 2 kali. Oke, jujur memang kemarin gue yakin ya Bitcoin bakal 100.000 tahun ini ya. Tapi 100.000 itu merupakan angka psikologis. Dan misalnya di Indonesia angka psikologisnya itu adalah di area 1 miliar, yang artinya dikit lagi. Yang artinya di area 70.000 saja itu udah dibilang 1 miliar gitu teman-teman. Oke, ini adalah footnya. Oke, punten ya teman-teman ya, numpang ngevote ya. Numpang ngevote yang yakin dan optimis sama Bitcoin bakal 100.000, gue numpang ngevote ya. Bebas mau dipakai atau mau enggak, bebas. Oke. Jadi prediksi kalau di sini gue lihat Bitcoin itu bakal cuman mentok di 75.800 ya. Nah, jadi ingat teman-teman, yang terjadi kemarin itu ekstrim banget ya. Ini terjadi di 2013 dan kita rata-rata menggunakan pattern itu sama dengan yang di 2013. Pattern 2017 itu adem ayem banget teman-teman. Sekali lagi, pattern 2017 itu adem ayem banget, nggak se ekstrim jatuhnya yang di tahun-tahun ini ya. Apalagi kemarin banyak yang baru main, yang ngeliat Bitcoin all time high hampir 1M gitu kan, main-main di sini lalu boncos, selesai ya kan. Nah ini kita jadikan pelajaran. Kalau teman-teman lihat ini polanya tuh persis banget loh. Apalagi kita kemarin berada di sini ya, ini September, kalian persis banget dengan yang di sini ya. Kemudian kita bentuk lagi di sini, ini yang bulan-bulan ini ya, ini persis banget dengan yang di sini ya, persis banget. Bentukannya juga pucuknya itu sama. Nah tapi kalau gue lihat ini ya, I trust it, gue yakin. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah Elliott Wave yang dibilang sebagai last leg ya. Ini 1 ya teman-teman ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kemudian ini correction A, B, C. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini pucuk. Kemudian A, B, C. Ayo dipikir, apakah Bitcoin tembus 100k? Jauh loh, masih jauh loh. Kalau misalnya cuma mentok 75 lah kita bilang. Masih 25.000 lagi nih ke 100.000 ya kan. Nah jadi intinya gimana, nah itu tergantung kalian masing-masing. Tapi kalau gua Bitcoin udah tembus ke 74.000, 75.000, ya gua nunggu 1-2 hari. Karena bakal Bitcoinnya itu gak lama stay di ATH-nya, teman-teman bisa lihat. Setiap ATH langsung crash lumayan, setiap ATH sini langsung crash lumayan. ATH waktu itu juga crashnya lumayan ya. Ketika Bitcoin naik sampai ATH guys, itu gue TP. Kenapa gue TP? Karena gue yakin alt itu nggak bakal terbang duluan.
Karena apa? Karena itu masih BTC season ketika BTC-nya nanjak. Mungkin ada beberapa yang terbang, it's okay. Tapi gue mungkin bakal TP Bitcoin-nya dulu ketika udah dipucuk. Dan kemudian gue TP altcoin secara bergiliran. Mungkin ada yang gantian lagi mau naik gitu kan. Gue tunggu bentar. Ya. Gue tunggu bentar. Kenapa? Karena ini benar-benar pola yang ekstrim. Yang kemarin pun sempat BTC terbang, itu altnya tuh nggak naik, altnya itu nge-stuck. Karena apa? Karena kalau BTC terbang itu adalah BTC di season, ya, BTC dominance. Ya, BTC dominance ikut naik, artinya BTC season, yang artinya indikator untuk alt party itu jauh. Yang gue takutkan nanti ketika Bitcoin terbang ke 75.000, alt itu masih di harga-harga sekarang dan Bitcoin itu udah crash. Jadi artinya alt belum sempat terbang udah ikut crash lagi. Gitu. Ya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan, perlu teman-teman pertimbangkan. Sekali lagi ini bukan mau nge-vote, ini bebas ya. Ini pendapat gue, tapi intinya gue 74.000, 75.000 gue TP biar selesai ya kan. Nah, kalian bisa lihat ini. Tapi kan nanti Bang bakal naik lagi. Siapa yang mau beli? Cukongnya udah out sayang. Siapa yang mau beli? Ya. Nah, jadi nanti ya pakai historical, kalau kita lihat dari 2017 maksud gua, itu Bitcoin sempat ada mini bull, sempat ini ya. aduh. Sorry. Bitcoin sempat crash ya di 2018-nya, dan di 2019 itu adalah area akumulasi cukong untuk di tahun 2020 dan 2021. Nah, jadi nanti kita bakal masuk di berapa? Kalau gua masuknya di 2023. Nanti bakal ada mini bull dikit di mana Bitcoin itu akan terbang. Kemudian dumping parah lagi. Ingat, dumpnya itu parah. Kenapa? Yang pertama, ini adalah area akumulasi daripada cukong. Gitu. Ya, kemudian yang kedua pertanyaannya, loh kok cukup akumulasi malah ngedam? Oke, siapa yang menjual? Itu adalah retail yang udah sangkut sekian lama, mereka take profit. Atau orang yang main scalp itu take profit. Apakah cukongnya jual? No, cukongnya nggak jual. Karena mereka ngebeli, mereka akumulasi udah dam. Nanti baru suatu saat kemudian ya, ini kan baru dari dasar nih ya, tiba-tiba ngepam, kemudian naiklah kayak gini. Naik lagi kayak gini, cukongnya makin beli. Nah, sisanya cukongnya udah sampai sini, kita yang beli sampai pucuk-pucuknya. Gitu. Ya. Bakal ada mini pump di 2023 sama seperti yang terjadi di 2019, itu adalah daerah akumulasi, dan gue masuk di 2023 untuk menabung semua koin. Udah bodo amat, gue tinggalin spot ya, gue sisain dana untuk scalp. Yang spot untuk tabungan benar-benar gue yakinkan ya minimal satu koin gue dapat profit sebesar 300 atau 500%, yang artinya gainingnya minimal 3 sampai 5 kali lipat. Itu gampang banget. Apalagi di 2025 gue yakin volumenya akan makin besar. Nah, tapi ingat, gimana cara kita keluar dari tahun ini, endingnya itu kayak gimana gitu. Kita harus berbuat apa untuk fase terakhir ini. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, terserah teman-teman, kalau masih percaya Bitcoin bakal 100.000 ya it's okay, teman-teman hold. Tapi kalau misalnya merasa was-was gitu kan, ada info food juga yang bakal serem, yaitu adalah tapering di akhir bulan ini. Ya gue gak mau profit gue seret lagi, yang penting gue udah aman, gue udah selamat, gue out market. Yang mau bodo amat, mau terbang, mau turun, mau A, C, mau B, itu udah selesai lah, terserah lah ya kan. Nah, intinya nanti ketika ini udah turun, yang bentuknya tuh kayak gini, turun kayak gini, kemudian naik, turun lagi, sampai dia benar-benar dasar orang gak ada yang mau beli. Retail pun udah pasrah, udah take profit, udah beli, udah cut loss segala macam. Retail udah gak mau masuk, retail udah trauma. Disitulah cukongnya mulai akumulasi lagi gitu. Sekali lagi, ini adalah fase market, fase cycle market yang harus kita pelajari untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Gue lebih mending ketinggalan momen daripada profit gue seret semua karena gue nafsu nunggu sekian. Wah, terbang hari ini, tunggu deh beli lagi, koreksi. Wah, terbang lagi, jual nggak ya, kayaknya masih bisa, koreksi, coba gue jual, naik lagi, syukur nggak jual, tiba-tiba damn. Ingat, Elliott Wave 1 2 3 4 5 correction ABC, di mana di sini nanti orang teriak, kasihan deh lu udah jual, ini masih bull keles katanya, ini masih bull woi katanya. Itu threat. Ingat, di fase B masih banyak orang yang teriak bull, dan di fase C orang bilang semua koin adalah scam. Kira-kira gitu aja. See you next video, semoga bermanfaat.